Halo talenta-talenta muda di Indonesia. Saya, Dr. Gamal Albin Said, akan berbagi dengan 4 wanita istimewa dalam program Saatnya Perempuan Bicara. Don't miss it. Terima kasih masih bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Waduh, tadi seru banget ya. Agak deg-degan, tapi sekarang saya agak pusing nih. Ngebahas korupsi ya. Ngebahas korupsi. Tercerahkan justru. Berkelindan aja. Bahasanya biar kelihatan lebih lebih susah. Berkelindan antara korupsi dan politik. Waduh, pusing deh. Kalau tadi Sakit udah bahas kepala. soal hukum, sekarang kita kayak mau bahas yang biar gantian, biar satu paket lengkap, bahas politik juga deh. Iya. Tapi kalau ini nggak hanya politik saja, karena ini adalah seorang sosok. Dia adalah seorang politikus muda, tapi mengawali juga sebagai seorang dokter dan seorang entrepreneur, khususnya social nih, social entrepreneur. Dan karirnya pencapaiannya itu bahkan sudah mendunia. Hebat banget ya. Jadi kali ini kita akan bicara soal politik tapi nyambungnya ke social, terus kemudian juga kesehatan nih kelihatannya. Komplit kan ya. Komplit banget. Jadi kalau kamu tadi pusing mungkin bisa tanya dengan dokter yang satu ini. Ya, karena Oke, kasih obat ya. langsung saja kita undang Dr. Gamal Albin Said. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, senang sekali. Silakan duduk. Silakan. Aduh, Ini Pak Dokter, Mas Dokter apa nih? Mas dokter. Mas nih dokter. kayaknya. Senyaman Mbak, dipanggil adik juga boleh. Iya Emang nggak? kalau minggu malam jadinya D ya. Yang penting adik ketemu gede enggak lagi. Apa kabar, Dok? Terus semangat, teman-teman masih semangat semua? Semangat. Semangat. Masih Selalu. Jadi disebutnya Gimana? itu sebagai dokter sekaligus politisi, terus kemudian socialpreneur juga. Itu semua aspek yang sangat kaya loh untuk ada di satu orang gitu. Lebih senang dipanggil atau dipanggil profesinya sebagai apa sih sebenarnya dokter Gamal? Sociopreneur. Socialpreneur. Socialpreneur. Dan why? Kenapa pilih itu? Kenapa pilih jadi socialpreneur? Jadi sociopreneur kan berpikirnya 2 hal ya, how to make money and how to solve social problem. Tapi kita kayak punya sense of usefulness gitu. Itu yang membuat ada nilai lebih kan. Akhirnya kan kita berpikir semakin besar perusahaan kita, semakin besar yayasan kita, semakin banyak yang bisa kita tolong gitu Mbak. Nah, Luar tapi ini padahal kalau kita lihat nih, sebagai seorang dokter yang lahir besar di Malang, Jawa Timur, kemudian masuk Universitas Brawijaya dan meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas di tanah air. Kemudian masih melanjutkan lagi ke Sustainability Leadership Cambridge Program. Di Jadi usia? ini di usia umur 25 tahun, masih muda banget. Nah, jadi ini kan tadi ngomongin pleasure, ini kapan mainnya? Bener juga nih. Ya itu, jadi rubahlah pleasure kita ya menjadi sesuatu yang berdampak dan menghasilkan. Jadi turn your passion into profit and impact, itu sih keywordnya aku lihat. Termasuk juga dalam melakukan penelitian ilmiah sampai akhirnya berbuntut penghargaan. Iya waktu di kampus ya penelitian ilmiah dulu, betul-betul. Nah, I feel you Dok, karena memang banyak sekali orang-orang tuh mencari that passion in their life gitu. Iya. Tapi Mas Dokter sendiri ini bisa menemukan ini kayaknya di usia yang udah sangat muda. Bisa diceritakan nggak that moment? Oke, saya ingin mendedikasikan hidup saya untuk bisa membantu orang dan juga memberikan manfaat yang besar, yang banyak. Wah ini bagus banget. Jadi ini nyata banget ceritanya. Saya ingat di depan waktu kuliah dulu. Jadi dosen saya di kelas itu cerita. Ada seorang, ini jadi cerita seorang anak namanya Hairunisa. Dia sakit diare, tapi bapaknya seorang pemulung. Penghasilan ayahnya 10.000 setiap hari. Terus karena dia nggak mampu, akhirnya dia menemani bapaknya di gerobak sampahnya dalam keadaan sakit dan dia meninggal di gerobak sampah. Itu kalau teman-teman ingat itu jadi headline. Waktu itu dosen saya cerita di depan kelas waktu itu. Nah akhirnya itu menjadi motivasi bagi saya dan teman-teman mengembangkan program pertama kami yang namanya klinik asuransi sampah Itu gitu. dosen pada saat di Cambridge atau pada Enggak, saat waktu di Indonesia? Brawijaya. Oh, di Saya Fakultas masih. Kedokteran Brawijaya di Oke. Malang. Nah yang kedua itu saya buat namanya siapapeduli.id. Jadi kalau program yang pertama kan kami buat klinik-klinik, terus warga itu diambil sampahnya, terus mereka bisa berobat ke klinik kami, termasuk kami bayarkan iuran BPJS-nya gitu. Itu fasilitasnya apa aja fasilitas kesehatan yang bisa Ya diterima kalau warga? klinik kami ya primary ya, health service. Tapi karena mereka kami bayarkan iuran BPJS, termasuk butuh pembiayaan kan mereka bisa operasi rawat inap juga kan. Nah program saya yang kedua itu saya lagi magang kan dokter selesai koas kita internship. Iya. Saya ingat banget di rumah sakit di UGD waktu itu saya jaga malam, teman-teman. Terus saya terima pasien namanya Walun Imah. Dia anak yatim piatu, dirawat seorang bapak angkat tukang batu.
Terus butuh biaya operasi karena patah tulang paha kiri. Iya. Itu saya posting dulu di Facebook saya. Iya. Waktu itu besoknya banyak yang membantu, belasan juta masuk. Nah semenjak hari itu saya ajak tim mengembangkan satu platform crowdfunding pembiayaan kesehatan yang namanya siapapeduli.id. Jadi teman-teman ini promosi terselubung ya. Bisa kunjungi websitenya siapapeduli.id atau media sosialnya. Itu setiap pekan kami bantu banyak pasien ya. Yeah. Wow. Nah terus yang ketiga kami sekarang lagi struggling sih develop platform digital gitu. Untuk menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien termasuk bisa konsultasi ya by online buat yang nggak mampu khususnya. Tapi pertanyaannya gini, loh health access, akses kesehatan, kemudahan kesehatan ya paling tidak. Kan sebenarnya pemerintah kita udah punya. Realitasnya kan satu tadi, sekarang 80% punya asuransi. Iya. Nah dari yang punya asuransi kesehatan pun itu 35% tidak mampu bayar iurannya. Iya. Oke. Di luar itu pun kan orang kadang-kadang butuh biaya kesehatan tambahan Mbak. Kebayang nih pasien kami sekarang satu ya, Alika dia di Kalimantan. Barusan bencana di sana ya kan. Dia butuh biaya untuk transport pesawat ke Jakarta ya kan, belum lagi Karena dia butuh biaya perawatan gitu atau sana. pasien kami yang di Malang Zain ya, dia sakit fistula ani, dia butuh biaya perawatan yang dia butuhkan ya untuk perawatan luka dan lain sebagainya, ataupun pengobatan-pengobatan yang nggak di cover juga oleh jaminan kesehatan. Jadi masih banyak ruang-ruang kosong begitu, jadi yang kita bisa hadir untuk menyelesaikan ya masalah itu dengan berbagai inovasi yang coba kami hadirkan begitu. Jadi kalau saya boleh ambil satu kalimat yang mungkin jadi value kami dalam hal ini. Tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran ya. Karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Nah, ini bicara soal kesabaran, nampaknya ini ada hasil dari buah kesabaran ini. Kalau kita lihat tuh visual di belakang. Nah, ini tadi berbagai macam inovasi kesehatan. Ini momen apa ini Mas? Dapat penghargaan, diundang ke Kerajaan Inggris. Ini gimana ceritanya? Iya, ya kami bersyukur ya. Jadi waktu masih lebih muda dibandingkan sekarang ya. Sekarang juga masih muda. Iya, sekarang masih muda. Waktu itu diundang 2 kali diundang makan malam sama Pangeran Charles, Kerajaan Inggris, dan beliau kasih banyak support dukungan kepada kami. Singkat cerita, saya gabung satu fellowship internasional. Terus mereka merekomendasikan ada 511 lah kandidat dari 90 negara gitu. Terus waktu itu ya itu kami ikut proses karena direkom kan sampai 14 besar, 7 besar gitu. Dan kami bersyukur akhirnya Pangeran Charles memberikan satu support ya besar, akhirnya menjadi lompatan kami untuk meluaskan dampak. Kalau yang ini bagaimana nih? Ini apakah juga melalui saringan yang ketat saja dan kalau menganalisa body language yang ini kamu luar biasa loh. I mean like berhadapan dengan pangeran, berhadapan dengan seorang presiden. Masih bisa hold your own gitu. Kan mungkin orang lain udah ini, Anda sepertinya larut dalam perbincangan. Presiden Vladimir Putin sendiri seperti apa? Tapi itu Bianes lebih menegangkan di sini dibandingkan Presiden Rusia ya. Ini momennya apa sih Dok? Momennya apa sih? Yang diobrolin waktu apa? itu sebenarnya gini, saya diundang Presiden Rusia untuk Haiti ya, ngeteh sore sama beliau. Tapi menarik sebenarnya ya walaupun banyak orang punya paradigma beragam tentang Vladimir Putin ya. Tapi we communicate very intimate ya. Jadi body language dan sebagainya itu bisa menunjukkan dan banyak nasihat yang beliau sampaikan ke saya. Dan waktu diundang Presiden Rusia ini saya dikasih kesempatan bicara di hadapan 25.000 peserta dari 150 negara gitu. Jadi ya itu salah satu hal yang saya syukuri ya dalam hidup ya. Allah kasih kemudahan untuk bisa ya tadi ya memberikan lah. Jadi prinsip kami itu inovatif, impact, inspiration. Membuat inovasi untuk menghasilkan dampak yang menginspirasi begitu Mbak. Jadi bahasanya tadi pakai bahasa Malang atau bahasa kalau Rusia. Presiden Putin beliau pakai bahasa Rusia, saya pakai bahasa Inggris ya. Nah, jadi pesan yang paling diingat dari 2 tokoh itu apa sampai sekarang? Kalau Presiden Putin itu bilang jadi kita membangun kesehatan itu harus membangun harmoni, keseimbangan antara ekonomi dan kemanusiaan ya. Itu. Ya kalau Pangeran Charles ya pesannya yang fundamental waktu itu tadi harus terus konsisten ya untuk bagaimana melakukan hal ini terus seterusnya ya dalam kita ke depan begitu. Jadi ya it's very simple advice ya, tetapi kan itu jadi tanggung jawab moral buat kita. Kalau kita ngelihat ngomongnya Dokter Gamal nih, cicus ya kan. Selain dokter juga kayaknya cocok jadi politisi. Oh udah ya? Nanti kita bahas kulik lebih lengkap soal itu ya dokter ya. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, saat lagi kita akan kembali tetap di Saatnya Perempuan Bicara.